Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam tema Masuk Islam Secara Kafah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah Kiai, kita untuk memahami bagaimana masuk Islam secara kafah, mungkin kita harus mulai dari awalnya dulu nih Kiai. Sebetulnya arti Islam ini apa sebenarnya Kiai? Islam itu dalam bahasa Arab artinya al-khudu' wal-inqiyas. Itu arti secara sederhana adalah ketundukan. Jadi kalau ada anak itu taat sama perintah ibunya, maka ini dia sedang berislam kepada ibunya. Bawahan taat dengan apa yang digariskan oleh atasan, itu namanya bawahan yang berislam. Nah, ini yang kita sebut Islam itu dari kata-kata taat, Islam itu dari kata-kata damai. Seorang anak yang berdamai dengan ibunya, kan yang mengerjakan perintah ibunya. Itu adalah kata dasar al-Islam. Maka ketika kita ingin tahu Islam itu apa, kita harus tahu 3 dulu nih Mbak Eva. 3 definisi pokok dalam agama. Ada di situ Islam, ada di situ iman, ada di situ ihsan. Islam ini terkait dengan zohir. Ya, semua orang yang sholat, semua orang yang mengerjakan zakat, yang puasa, itu saya hukumi Islam. Sekalipun sholatnya itu nggak ikhlas, sekalipun sholatnya itu ngedumel, ya pakai sholat lagi enak-enak nonton TV, tahu-tahu azan, ya pakai azan lagi sholat deh katanya. Nah, tetapi dia ketika dia mengerjakan sholat, walaupun ngomel, ngerutu, dia Islam. Karena itu urusan lahiriah. Selama dia takbiratul ihram, dia sujud, dia salam, dia sholat. Selama dia nggak makan dari subuh sampai nanti maghrib, dia puasa. Jangan tanya motivasi, itu namanya zohirnya Islam. Nah, yang iman, ini urusan hati. Kan tasdik iman itu, kepercayaan. Kepercayaan dalam hati kepada Allah, kepada malaikat. Itu nanti implementasinya kan dalam Islam. Jadi apa buktinya kamu beriman kepada Allah? Ya buktinya nih, saya sholat. Nih buktinya saya puasa. Mana keimananmu kepada Rasulullah? Saya haji. Padahal ngapain sih haji itu? Ya kecuali saya ngikuti Rasulullah, kan begitu. Nah, nanti yang menyempurnakan itu namanya ihsan. Jadi, Islam itu sebetulnya alat ukur zohir, Mbak Eva. Saya tahu nggak sih orang ini muslim? Ya lihat aja, sholat nggak? Puasa nggak? Nah, ketika saya sudah lihat dohirnya gini, maka secara manusiawi, kan semua manusia itu butuh kepastian hukum. Maka dia dipastikan hukumnya sebagai muslim. Kalau kemudian sholatnya dengan hati, karena dibangun kepercayaan tadi, dia naik derajat, namanya mukmin. Kalau kemudian gabungan antara hati dan perilaku ini menjadi keindahan yang sama, itu namanya ihsan. Dia mengerjakan sholat, tetapi saat dia sholat, dia selalu ingat, dia sedang bermunajat kepada Allah. Maka sekalipun dia tidak melihat Allah, tetapi dia selalu menghadirkan suasana bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah, maka dia bersikap yang paling baik, paling sempurna saat sholat. Jadi kalau orang sudah berihsan, itu sholatnya pasti khusyuk. Digigit semut nggak terasa. Kalau kita kan nggak. Sholat ada istri goreng apa, kita tahu. Ini kayaknya ikan. Oh ini kayaknya tempe. Kenapa? Karena yang baru sholat itu kan zohirnya. Nah tetapi kalau sudah ada azomah keagungan Allah, kan kita nggak lagi merasakan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh dalam hidup. Kita ketika fokus nih ya di jalanan ngelihat perempuan cantik, boleh jadi nabrak tiang listrik. Kenapa? Dia tahu kan dia berjalan itu rentan dengan kecelakaan. Tapi adanya perempuan yang sangat cantik itu memalingkan konsentrasi dia, melupakan dari gegap gempita jalanan, sehingga dia nggak ingat kalau dia sedang bawa mobil. Tahu-tahu dia nggak ngerem, nabrak tiang listrik. Kata istri di sampingnya, kok bisa mas? Suaminya nggak ngomong aja kan, kalau tadi ada perempuan cantik yang lewat. Nah itu biasa kan. Nah sama dengan Allah. Ketika kita kemudian bisa merasakan keagungan Allah, maka itu akan memiliki daya hidup yang berbeda antara Islam tadi, iman dan ihsan. Nah Kiai, kalau tadi Kiai katakan Islam itu taat begitu ya Kiai ya. Apakah kemudian kita bisa katakan agama-agama yang dibawa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu juga sama sebetulnya Kiai? Iya, semua nabi, tentu ini dalam keyakinan Islam ya, itu beragama Islam. Coba lihat Mbak Eva, ayat Qur'annya. Nabi Yusuf ketika sudah tua, mau meninggal, itu kan doa kepada Allah. Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Al-Hawariyun, itu pendukung utama, murid utama Nabi Isa. Begitu proses yang terjadi di Yerusalem, itu kan
berdoa kepada Allah, ya Allah saksikan bi'anna kalau kami semua ini muslim. Jadi Islam itu adalah agama tauhid. Ya, syariatnya khusus untuk Nabi Muhammad berbeda, syariatnya untuk Nabi Yusuf tadi berbeda, Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi semua agama itu adalah Islam. Makanya dikatakan inna dina indallahi al-Islam. Jadi semua agama sejatinya itu Muslim. Dia diberi nama yang berbeda dalam keyakinan Islam itu karena berbeda syariat, bukan berbeda akidah. Nah, tetapi tentu para pemirsa, dalam konteks hari ini agama samawi itu tidak lagi bisa disebut dengan Islam, karena Yahudi yang diceritakan konsep dasarnya dalam Islam itu tentu sudah berbeda implementasinya, prakteknya dari teman-teman kita yang beragama Yahudi hari ini dan Nasrani, dan itu adalah keyakinan agama masing-masing kan. Oke, nah Kiai, kalau kemudian tadi kita kembalikan lagi memeluk agama Islam secara kafah, Kiai, sebagai seorang Muslim, apakah juga ada kewajiban untuk menyebarkan agama, Kiai? Apakah itu juga menjadi bagian dari memeluk agama Islam secara kafah, Kiai? Memeluk agama Islam secara kafah itu sejatinya, Mbak Eva, kata guru saya, itu mengimplementasikan semua ajaran Islam, semua norma Islam dalam kehidupan keseharian kita. Nah, nanti tentu dalam kehidupan modern berbangsa dan bernegara ini, tentu tema menyebarkan agama itu sebetulnya fitrah semua manusia. Ya, teman saya yang Nasrani itu kepengen kan mengajak saya untuk masuk ke agama Nasrani. Bahkan dulu guru saya itu mengajarkan ajaran yang luar biasa. Faiz, nanti di Mesir itu kan banyak agama-agama juga non-Muslim ya, ada agama Kristen cukup ada di Mesir gitu. Kata guru saya gini, kalau nanti kamu ketemu nih sama orang Mesir baik sama kamu, tiba-tiba kamu diajak untuk masuk ke gereja melihat agama Kristen, itu pakai sudut pandang positif aja. Positifnya apa? Dia tuh sayang sama kamu. Karena menurut dia, kamu tidak masuk. Tapi di luar berbuka puasa, dia tidak tepat waktu. Nah, ini sebetulnya problematika ketika kita mau lihat Islam kafah tadi. Jadi Islam kafah itu harus kita lihat pada perilaku. Dulu saya sering bicara sama teman-teman ya. Kita dulu pertama kali ke Eropa, itu kaget kalau naik kendaraan umum. Karena kondekturnya itu kan nggak keliling kayak di Indonesia. Dia duduk gitu loh. Anehnya nih di era-era 2000-an, ya dulu belum ada teknologi kayak QRIS, kayak macam-macam, masih pakai uang. Kadang-kadang uang itu kita naiknya itu kita lewat penumpang yang lain kan. Dan itu anehnya Mbak Eva, kembali loh. Saya membayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, kondekturnya duduk di belakang, saya pas dapat duduk di depan belum bayar. Itu kesadaran untuk membayar juga belum tentu ada. Yang kedua, boleh jadi ini ongkosnya berapa dari Blok M ke Tanah Abang, misalnya di masa itu 500 rupiah, uang saya 50.000. Mungkin antar penumpang, boleh jadi uang itu nggak sampai Mbak Eva ke kondektur. Kalaupun sampai nanti kembaliannya belum tentu sampai. Kalaupun sampai jangan-jangan sudah berkurang. Nah, tetap, dan kadang-kadang itu orang Muslim semua. Nah, sementara kita lihat di Eropa yang namanya kejujuran, ya tentu ini subjektivitas, tentu pengalaman masing-masing. Saya pernah melihat bahkan kadang-kadang toko itu terbuka, nggak ada yang jaga di pedesaan gitu ya. Terus ada orang datang ngambil sesuatu, itu uangnya ditinggal. Tetap langsung bayar ya. Tetap bayar, walaupun nggak ada orangnya, uangnya ditaruh gitu loh. Kalau kita kadang-kadang, wah kesempatan ini, lihat kanan kiri, diambil. Habis itu, habis makan roti, dengar azan ke masjid. Lah ini kan namanya paradok ya. Jadi saya pikir untuk menjadi seorang Muslim yang kafah, itu nggak usah pakai ukuran-ukuran simbol. Tidak berarti kalau pecian ini Muslim kafah, kalau jilbab itu Muslim kafah. Itu bagian dari usaha untuk menjadi sempurna seorang Muslim. Tapi perilaku yang utuh dalam keseharian itu yang nanti menunjukkan kualitas keislaman seseorang. Baiklah Kiai. Semoga apa yang Kiai sampaikan tadi bisa menjadi bekal kita semua, termasuk juga pemirsa, untuk bisa menjalankan Islam secara kafah. Kiai, terima kasih atas segala ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini, dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.